Halo semuanya, salam berjumpa lagi dalam permenungan kita pada hari ini, Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Pada hari ini, secara khusus pada awal tahun ini, tahun yang baru, bulan Januari ini, sebagai resolusi untuk hidup baru tentu kita membutuhkan sabda Tuhan sebagai inspirasi kita. Dan secara pribadi dalam permenungan hari ini saya merasa bahwa permenungan lewat Injil pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk membuat resolusi-resolusi untuk hidup baru, dalam semangat baru untuk tahun yang baru. Walaupun kita sudah berada dalam hari yang ke-22 pada tahun yang baru ini, saya yakin kita belum terlambat untuk memulai hal yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Injil hari ini dikatakan, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni selama-lamanya. Sebuah kutipan kitab suci yang begitu sulit untuk dijelaskan, karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Rahim. Bagaimana bisa menjelaskan perikop Injil pada hari ini? Barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni selama-lamanya. Pernyataan Injil Markus ini mau menegaskan kepada kita bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus, ketika orang-orang dengan tahu dan mau menolak Allah sendiri, bahkan tidak mengakui adanya Allah. Mereka hidup dengan pikirannya sendiri, dengan dunianya sendiri, untuk kesenangan-kesenangan sendiri dalam dunia, dengan semangat-semangat duniawi saat ini, sehingga mereka lupa bahwa di balik semuanya itu adalah karya Tuhan. Orang terjebak dalam hidup pada masa lalu, dengan hatinya yang tertutup rapat, dengan hatinya yang mengeras, bahkan hubungan atau relasi dengan orang lain itu begitu kacau, begitu tidak harmonis. Itulah yang ditekankan, yang diingatkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Dosa melawan Roh Kudus. Bukan hanya Roh Kudus, itulah adalah representasi dari Allah Tritunggal sendiri. Orang menolak kehadiran Allah dalam hidupnya, karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih, yang selalu hadir untuk kita. Tetapi ketika dikatakan bahwa Allah itu tidak ada, maka sudah pasti bahwa mereka yang mengatakan demikian tidak akan mengubah hidupnya. Mereka hidup dalam lembah dosa. Dosa bertimbun-timbun. Kita sebagai orang yang telah dibaptis, yang mengakui keberadaan Allah, adanya Allah, juga seringkali mengalami pergumulan-pergumulan, karena kita tidak luput dari apa yang dinamakan dosa. Walaupun kita mengakui Tuhan, walaupun kita mengakui keberadaan Allah Tritunggal, kita hari demi hari kadang-kadang kita masih hidup dalam dosa-dosa yang sama. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang yang telah dibaptis, sebagai orang yang telah mengakui adanya Allah dalam hidup kita, kita dipanggil untuk senantiasa membaharui diri kita. Sehingga pada awal permohonan ini saya katakan resolusi yang baik untuk kita adalah kita hidup baru, karena Allah yang Allah Emmanuel, Allah beserta kita itu senantiasa membuka hatinya untuk kita. Kita yang juga harus membuka hati bagi kehadiran Allah dalam diri kita, sehingga diharapkan
hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Sepanjang hidup kita adalah suatu proses perubahan yang terus menerus. Kita butuh tuntunan Roh Kudus, dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, sehingga dosa-dosa yang ada dalam diri kita, hidup lama yang ada dalam diri kita, kita tinggalkan, sehingga kita benar-benar hidup dalam roh, dalam semangat yang ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita tidak lagi terjebak dalam dosa-dosa yang sama. Kita mohon penyertaan Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, memberkati kita dalam setiap langkah, dalam setiap proses untuk terus-menerus membaharui diri kita, hidup dalam Roh Kudus, sehingga hari demi hari hati kita menjadi baru, dan dengan hati baru itu kita membangun dunia baru bersama saudara-saudari kita di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.